Yo, balik lagi di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Nah, udah lama banget gue nggak upload episode podcast, tapi akhirnya gue kembali karena ada film Marvel yang baru rilis dan baru tayang di tanggal 5 Mei, yaitu Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Mungkin pembahasan kali ini agak berbeda karena gue baru banget selesai nonton dan podcast ini direkam di tanggal 5 Mei tengah malam. Menuju tengah malam. Semoga gue nggak ngasih spoiler ketika lagi membahas ini. Tapi ya di ending mungkin gue akan kasih tahu apa yang bagus dan apa yang enggak dari film ini tanpa spoiler ya. Semoga. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Ya, Doctor Strange Multiverse of Madness. Sedikit pembahasan, Doctor Strange ini adalah film superhero Amerika berdasarkan karakter dari Marvel Comics, Doctor Strange. Diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio. Ini adalah sequel dari Doctor Strange 1 yang ada di tahun 2016 dan film ini masuk ke hitungannya MCU Phase 3 ya. By the way, film ini disutradarai oleh Sam Raimi. Setahu gue dia ini sutradara Spider-Man ya kalau nggak salah. Tapi ini juga dia punya karya yang cukup dikenal di film horor ya. Tapi gue belum nonton film-filmnya dia. Yang horor, Spider-Man sih udah 1-3. Yang zamannya Tobey Maguire. Terus penulis skripnya ada Michael Waldron. Pemeran-pemerannya mungkin gue bacain aja. Ada Benedict Cumberbatch sebagai Stephen Strange atau Doctor Strange. Terus ada Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Terus ada Chiwetel Ejiofor, gue gak tahu, sebagai temannya Doctor Strange yang gue lupa namanya siapa. Terus ada Benedict Wong sebagai Wong, temannya Doctor Strange juga. Terus ada Shohitel Gomez ya gitulah bacanya. Dia jadi America Chavez sebagai salah satu pemeran utama sebenarnya di film ini. Terus ada Michael Stuhlbarg, terus ada Rachel McAdams. Dan beberapa case lainnya yang gak mungkin gue bocorin karena akan ketahuan kalau gue bocorin. Oke, lanjut ke sinopsis. Film ini bercerita tentang perjalanan antar multiverse yang dilakukan America Chavez dan Doctor Strange gitu ya. Dan ketika hal ini terjadi, Strange membutuhkan sebuah pencarian atau jawaban untuk melindungi kekuatannya si America Chavez yang bisa lompat-lompat multiverse. Nah, dia minta tolong ke Wanda Maximoff. Yang mana sebenarnya itu adalah permulaan untuk sebuah kekacauan. Kurang lebih kayak gitu. Gue bingung anjir ketahan ini kalau nggak... Gue bingung ceritanya anjir kalau nggak gue tahan-tahan bocor sampai plot-plotnya. Jadi mohon maaf. Mungkin kita lanjut ke pembahasan kali ya. Ya sebenarnya ini pembahasan maksudnya review filmnya secara pribadi gua dan gua bagi dua. Jadi reviewnya secara keseluruhan versi pribadi sama hal yang gue suka dan gue nggak suka dari Doctor Strange Multiverse of Madness ini gitu. Ya jadi pertama reviewnya ya. Review dari film ini sebenarnya ini film yang udah gue tungguin. Karena harusnya kan dia rilis 2021 deh kalau gak salah. Cuman kan karena kejadian di 2020 sampai sekarang ini sebenarnya kan
terjadi banyak reschedule dan penundaan gitu ya. Hingga akhirnya rilis di tanggal 5 Mei 2022. Jadi, udah excited banget karena ditunggu-tunggu gitu, selain Spider-Man No Way Home gitu kan. Cuman karena, eee, film ini sebenarnya bisa dibilang relate ke cerita MCU yang ada di streaming platformnya Disney, yaitu Disney Plus Hotstar. Di Marvel, WandaVision, terus lanjut ke What If gitu ya, kurang lebih itu udah ada kisi-kisinya. Terus diperkuat di No Way Home, habis itu lompat ke sini, ya sebenarnya bisa dibilang, benang merahnya kebaca lah ya. Jadi kasarnya kalau lu udah nonton streamingan, kalau lu udah nonton series yang ada di Disney Plus Hotstar dari mulai WandaVision, What If, terus udah nonton No Way Home, nggak akan banyak kejutan secara jalan cerita kecuali sih tentang America Chavez-nya yang punya kekuatan lompat-lompat multiverse gitu. Terus secara film ciri khasnya Disney ya, dari cerita udah mulai nggak tahu ya, gue ngerasa bosen karena terlalu apa bahasanya ya, terlalu sederhana atau mungkin bisa dibilang terlalu PG-13. Jadi tuh kasarnya semua orang yang nonton MCU tuh PG-13 anjir. Sebenarnya nggak PG-13 banget sih, tapi nggak sedewasa Wolverine sama Deadpool gitu. Secara cerita tuh bener-bener ya gue kalau nonton ini pas masih SMP gue ngerti, udah that's it. Nggak complicated, nggak bikin mikir, ya bener-bener pure buat bocil sih kalau menurut gue. Nggak tahu ya, gue ngerasa kalau udah nonton MCU terus udah banyak hal-hal klise di dalamnya tuh gue udah males benernya. Tapi yang jadi hiburan buat gue bukan di jalan ceritanya doang kan. Karena ekspektasi gue nonton Doctor Strange itu adalah efek-efek multiverse-nya gitu. Yang mana sebenarnya di multiverse ini cukup terjawab. Kayak ya seperti yang lo lihat di trailer, ajaib-ajaib visual efeknya ya kan. Dan kalau lo nonton di Spider-Man pun mulai masuk ke mirror dimension, terus lompat multiverse dan lain-lain. Nah itu yang bikin seru justru. Jadi kalau cerita lu nggak usah terlalu berharap. Kalau menurut gua ya begitulah ceritanya. Kalau lo udah nonton series yang ada di Disney Plus Hotstar sampai nonton No Way Home, sebenarnya ya itu satu benang merah aja. Saling mendukung ya secara supportnya. Tapi banyak banget pesan-pesan klise dan PG-13 banget ceritanya supaya bisa dinikmatin sama para yang adults ini. Terus untuk visual effect, no comment, cakep, bagus sesuai ekspektasi kalau lu nonton Doctor Strange. Terus pemeran-pemerannya juga wow, luar biasa sih kalau menurut gue. Maksudnya pendalaman karakternya ya udah Stephen Strange itu adalah Benedict Cumberbatch, jangan sampai diganti gitu loh. Begitupun Scarlett Witch adalah Elizabeth Olsen dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, semua pahlawan yang ada di Marvel sudah bisa dibilang dicap. Lo akan jadi satu tokoh, ya udah lo mau meranin tokoh lain di film manapun, mungkin orang akan terbayang-bayang lo sebagai superhero Marvel. Kurang lebih kayak gitu lah. Terus, nah lanjut nih. Buat bagian yang gue suka dan gue gak suka. Kita yang bagus-bagusnya dulu ya. Kayak tadi kan secara cerita ya benang merah, supportnya bagus gitu ya. Terus visual effect, megah, mewah, ciri khas Disney Cinematic Universe-nya gila sih. Untuk versi visual effect, green screen dan lain-lainnya tuh cakep, bersih, niat, dan mahal.
Kevin Feige tuh benar-benar bayar niat lah, bayar mahal dan hasilnya pun terlihat gitu loh. Harusnya sih dia balik modal ya minimal. Tapi nggak mungkin cuman balik modal lah kalau didistribusin sama Disney. Terus yang gue suka banget dari film ini selain visual efeknya itu adalah sentuhan horor dari Sam Raimi. Kenapa gue bilang sentuhan horor? Ya ada beberapa aksen, aksen-aksen horor secara visual yang akan lo lihat, yang akan muncul dari kedua sisi protagonis dan antagonisnya gitu. Ada hal-hal yang apa ya, horor-horor dan sedikit-sedikit jump scare gitu yang membuat lo kayak anjir. Terus kayak wow bisa gini. Ini jarang sih gue nemuin ini di film Marvel ya, kecuali waktu itu New Mutants. Tapi New Mutants kayaknya nggak masuk MCU deh. Ya lupakan New Mutants, jelek. Ya kita balik ke Doctor Strange 2. Apalagi ya? Ya itu aja sih sebenarnya dua hal yang bisa gue banggain dari Doctor Strange. Nah, yang mungkin versi apa yang gue nggak suka dan apa yang jelek, dan semoga ini nggak spoiler sih. Film ini tuh berfokus awalnya ke America Chavez dan Stephen Strange untuk bertualang menyelesaikan masalah si America Chavez yang suka lompat-lompat multiverse. Cuman makin ke tengah, makin ke akhir, fokusnya jadi ke Wanda Maximoff dong, jadi ke Scarlet Witch. Ini sebenarnya protagonisnya mau Scarlet Witch apa America Chavez atau Doctor Strange sih? Judulnya sih Doctor Strange tapi nggak cocok. Harusnya jadi Scarlet Witch, Multiverse of Madness. Ya gitu sih kalau menurut gue. Itu dari sisi cerita. Film ini juga sebenarnya kalau lu nggak nonton versi streamingnya atau versi What If dari WandaVision, What If sampai No Way Home itu nggak masalah. Tapi ada baiknya lu ikutin gitu. Jadi buat lu orang yang denger ini tapi lu belum nyelesain WandaVision sampai What If, ya lu kalau bisa nonton dulu lah. Dan gue yakin sih lu orang udah pada nonton Spider-Man No Way Home kan. Itu kalau dari sisi cerita. Yang paling gue gak suka kalau selanjutnya itu ya PG-13 banget. Maksud gue, come on man, yang nonton ini udah pada tua-tua juga kali, paling gak unsurnya jangan cuman mikir untuk anak kecil, ke kita-kita orang juga gitu. Ya mungkin gue ngomong ini karena gue belum ngerasain punya anak kali ya. Umur juga baru 25, cuman ngerasa kayak this is better. Sometimes like that. Ya nggak tahu kenapa makin kesini Marvel kayaknya makin gak relate ya dengan penonton 25 sampai 35. Lebih mikirin ya bocil. Tapi emang ya tontonan Marvel sih harusnya ada ya yang bisa misahin antara yang versi bocil sama yang versi enggak. Cuman Doctor Strange harusnya sih emang ya udah gue ngalah, emang harusnya masuknya PG-13 sih. Biarin meskipun kayaknya terlalu simpel dan banyak klisenya. Iya by the way, tadi ketinggalan gue mau ngasih tahu hal yang bisa dibanggain lagi itu adalah cameo-cameonya. Anjing bener-bener kayak what the fuck. Really? Ada Illuminati, Jack. Spoiler kan tuh gua. Waduh. Pokoknya ada Illuminati itu lucu banget anjing. Pas disebut Illuminati. Gimana anjing ceritanya? Illuminati bangset. Sumpah. Tapi ya maksudnya dari multiverse ini karena udah lihat cameo-cameonya juga
rasa pede untuk yaitu penggabungan cinematic universe yang lebih luas. Mungkin nanti bisa ke X-Men, bisa ke Deadpool, bisa ke Fantastic Four, bisa kemana 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 yang benar-benar ngecakup lebih banyak lagi karakter-karakter superhero Marvel yang ada di komik gitu ya kan. Jadi kayak benar-benar nonton superhero lagi reunian kalau nanti di masa depan ada kali ya. Ya kurang lebih itu sih yang bisa gue share dari hasil nonton Doctor Strange Multiverse of Madness. Udahlah, itu dulu aja. Gue masih harus siap-siap nih, besok kerja lagi nih tanggal 6 gue masuk kan. Jadi yaudah, thank you buat yang udah dengerin. Gue San 56 pamit. Ciao.